Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati selaku dosen pembimbing saya pada mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru, serta anggota penguji yang lain. Perkenalkan, saya Eka Kuri Aminah dengan NIM 2422514014013, mahasiswa PPG calon guru gelombang 2 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, program studi bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil refleksi pembelajaran dalam mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru yang diselenggarakan oleh program studi bimbingan dan konseling Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa hal atau poin penting yang berkaitan dengan presentasi Seminar Pendidikan Profesi Guru. Yang akan saya bahas antara lain yang pertama terkait dengan identifikasi diri, lalu yang nomor 2 berkaitan dengan refleksi pengalaman belajar selama mengikuti program pendidikan profesi guru, lalu nomor 3 refleksi pengalaman belajar yang bermakna, nomor 4 desain inovasi layanan bimbingan dan konseling, nomor 5 terkait dengan rencana tindak lanjut. Pada identifikasi diri, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan saya sampaikan. Yang pertama yaitu terkait dengan visi untuk pendidikan Indonesia. Visi pribadi saya untuk pendidikan di Indonesia yaitu mewujudkan pendidikan yang dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang tidak hanya unggul dalam akademik dan ilmu pengetahuan, namun juga memiliki karakter dan berakhlak mulia, unggul dalam iman dan takwa. Lalu visi pribadi saya sebagai calon guru yaitu menjadi guru profesional dengan mewujudkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, serta menanamkan pentingnya berkarakter dan berakhlak mulia dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada saat ini. Hal yang akan saya lakukan untuk mencapai visi antara lain meningkatkan kapasitas diri saya sebagai calon guru profesional dengan mengikuti pendidikan profesi calon guru ini dengan baik. Selanjutnya, mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi seorang guru profesional, lalu merancang dan melaksanakan pembelajaran atau layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, menggunakan model, metode, dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan belajar yang inovatif dan menyenangkan untuk peserta didik. Adapun refleksi pengalaman belajar saya selama mengikuti program pendidikan profesi guru ini, yaitu setelah mengikuti serangkaian perkuliahan serta PPL, refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru, saya menyadari bahwa pendidikan harus berpusat pada peserta didik dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik melalui asesmen yang sudah dilakukan. Lalu yang nomor 2, pendidikan di Indonesia seharusnya tidak hanya berfokus pada akademik, namun juga guru harus peka terhadap pembentukan karakter dan moral peserta didik. Nomor 3, pendidikan seharusnya tidak hanya berfokus pada hasil akhir, namun kita sebagai calon guru
juga harus mengetahui bagaimana peserta didik tersebut berproses. Yang keempat, pendidikan di Indonesia seharusnya ditingkatkan kualitasnya, baik dari hal fasilitas, kurikulum yang digunakan, serta pelatihan untuk guru, kepala sekolah, dan juga di Indonesia perlu adanya pemerataan baik SDM maupun fasilitas yang ada. Saya menyadari bahwa untuk menjadi guru profesional, saya harus yang pertama sebagai seorang guru mempunyai peran sebagai teladan yang baik bagi peserta didik. Nomor 2, mengembangkan kemampuan interpersonal, misalnya saja dengan mengikuti pelatihan yang terkait dengan komunikasi dan bagaimana pengelolaan kelas. Lalu yang nomor 3, sebagai calon guru profesional mempunyai peran yang menjadi fasilitator untuk membimbing dan mendidik peserta didik. Tidak hanya akademik saja, namun ada hal penting lainnya, yaitu berkaitan dengan pendidikan karakter peserta didik. Yang nomor 4, sebagai calon guru harus mau untuk terus belajar terkait dengan pengetahuan baru serta teknologi yang saat ini berkembang pesat. Pada pengalaman belajar bermakna, saya mempelajari beberapa mata kuliah, yaitu yang pertama terkait atau mata kuliah filosofi pendidikan. Pada mata kuliah filosofi pendidikan ini ada 4 topik bahasan atau ada 4 topik pembahasan. Yang pertama yaitu terkait dengan perjalanan pendidikan nasional. Lalu yang kedua dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga topik yang membahas berkaitan dengan identitas manusia Indonesia. Lalu yang nomor 4 topik yang membahas tentang Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Lalu pengalaman belajar bermakna pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya juga membahas terkait 4 bahasan atau 4 topik. Yang pertama itu topik yang membahas tentang mengenal peserta didik. Lalu yang nomor 2, topik 2, pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Topik ketiga pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, pada topik 3 membahas tentang asesmen yang mempertimbangkan dan memanfaatkan pengetahuan tentang peserta didik. Lalu yang nomor 4, topik yang membahas tentang lingkungan yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Lalu untuk pengalaman belajar bermakna yang selanjutnya yaitu pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pada pembelajaran berdiferensiasi ini juga ada 4 topik bahasan. Yang pertama itu membahas tentang topik pertama itu membahas tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan mengapa berdiferensiasi. Lalu topik nomor 2 membahas atau mengulas topik tentang aspek-aspek apa saja yang ada pada pembelajaran berdiferensiasi. Lalu topik yang nomor 3 membahas tentang strategi dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Lalu yang nomor 4 atau topik bahasan nomor 4 membahas atau mengulas materi tentang merancang,
mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi. Lalu untuk mata kuliah yang selanjutnya yaitu mata kuliah perspektif sosiokultural. Nah, pada mata kuliah perspektif sosiokultural ini ada 4 topik bahasan, yaitu ada 6 topik pembahasan, yaitu yang pertama topik yang membahas tentang pengantar perspektif sosial budaya, ekonomi, dan politik dalam pendidikan Indonesia. Lalu topik yang nomor 2 membahas tentang atau mengulas materi atau topik yang berkaitan dengan konsep dasar dan perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Lalu untuk topik pembahasan nomor 3 yaitu membahas terkait dengan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran. Lalu untuk topik yang keempat yaitu membahas tentang pembelajaran pada ZPD atau Zone of Proximal Development, ZPD. Lalu untuk yang topik kelima membahas terkait dengan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan pada scaffolding pada ZPD. Lalu yang topik nomor 4 atau topik bahasan yang terakhir pada mata kuliah perspektif sosiokultural yaitu membahas tentang isu-isu penyelenggaraan scaffolding pada ZPD dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Lalu yang selanjutnya tentang prinsip pengajaran dan asesmen 1. Nah, pada prinsip pengajaran dan asesmen 1 ini ada 3 topik bahasan atau 3 topik pembahasan. Yang pertama yaitu pembahasan atau topik tentang asesmen dalam bimbingan dan konseling. Lalu yang kedua topik terkait dengan layanan dasar dalam bimbingan dan konseling. Lalu yang nomor 3 atau topik yang membahas tentang layanan responsif yang ada dalam bimbingan dan konseling. Lalu untuk mata kuliah yang selanjutnya PPL 5. Nah, untuk PPL 5 ini ada 5 topik bahasan juga. Yang pertama itu terkait dengan orientasi PPL 1. Yang kedua terkait dengan atau topik 2 itu berkaitan membahas terkait dengan observasi PPL 1. Yang ketiga topik yang nomor 3 pada PPL 1 membahas tentang asistensi mengajar pada PPL 1. Lalu yang nomor 4 yaitu topik yang membahas atau berkaitan dengan materi praktek pembelajaran terbimbing. Nah, untuk yang nomor 5 pada PPL 1 membahas tentang diskusi refleksi akhir PPL 1. Nah, untuk prinsip pengajaran dan asesmen 2, pada prinsip pengajaran dan asesmen 2 ini ada 2 topik pembahasan, yaitu yang pertama tentang layanan dasar, yang kedua tentang layanan responsif. Nah, untuk selanjutnya pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional ini ada 5 topik pembahasan, 2 diantaranya yaitu membahas terkait dengan kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka kolaboratif for academic, social, and emotional learning. Lalu yang selanjutnya, topik selanjutnya membahas atau berkaitan dengan peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional. Nah, selanjutnya untuk mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus
membahas membahas 6 topik pembahasan atau ada 6 materi. 2 diantaranya yaitu membahas tentang keberagaman yang ada pada anak berkebutuhan khusus. Lalu yang kedua membahas terkait dengan akomodasi yang layak. Nah, untuk selanjutnya mata kuliah PPL 2 merupakan kelanjutan dari PPL 1, ada 5 topik pembahasan. 2 diantaranya yaitu lanjutan orientasi dari PPL 1 dan kedua dan yang selanjutnya yaitu observasi PPL, lanjutan dari observasi PPL 1. Nah, untuk mata kuliah yang selanjutnya yaitu terkait dengan proyek atau proyek kepemimpinan. Nah, pada mata kuliah proyek kepemimpinan ini kita tidak hanya dituntut untuk menghasilkan suatu produk yang dikerjakan oleh kelompok, namun ada hal atau komponen penting lainnya yang menjadi dasar atau menjadi hal penting yang perlu dan kita sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru bisa menerapkan ini ketika besok kita sudah ada pada dunia kerja atau sudah masuk di lingkungan sekolahan, yaitu bagaimana kita dapat bekerja sama pada suatu tim atau suatu kelompok agar produk atau yang menjadi tujuan kita itu tercapai. Nah, lalu untuk yang terakhir yaitu pengalaman belajar bermakna pada mata kuliah seminar pendidikan profesi guru ini. Yang selanjutnya terkait dengan refleksi pembelajaran bermakna, saya memilih mata kuliah pembelajaran sosial emosional dan memilih topik 1 yang saya jadikan refleksi pembelajaran bermakna, yaitu topik 1 membahas mengenai kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka kolaboratif for academic, social, and emotional learning. Pada topik 1 ini membahas mengenai definisi pembelajaran sosial emosional dan merupakan bagian penting dalam pendidikan dan dalam relasi sosial manusia. Pembelajaran sosial emosional merupakan proses untuk membantu individu, anak ataupun dewasa mengembangkan kemampuan dasar untuk hidup dengan baik. Dalam hal ini tentu saja individu tidak hanya fokus pada diri sendiri ataupun hanya pada keterampilan kompetensi, tetapi juga pada relasi yang baik dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk program preventif dan promotif ataupun peningkatan. Nah, pada topik ini juga membahas mengenai adanya 5 komponen dalam pembelajaran sosial emosional, yaitu yang pertama tentang kesadaran diri, komponen pertama, lalu yang kedua manajemen diri, yang ketiga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yang keempat kesadaran sosial, dan yang terakhir atau yang kelima tentang keterampilan sosial.
Nah, untuk artefak pembelajaran yang saya pilih yaitu demonstrasi kontekstual pada topik 1 mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Lalu yang kedua, artefak pembelajaran yang saya pilih yaitu berkaitan dengan topik 2 di 8A, aksi nyata. Nah, alasan saya memilih mata kuliah pembelajaran sosial emosional karena mata kuliah pembelajaran sosial emosional ini relevan dengan kehidupan nyata, baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan atau kehidupan masyarakat pada umumnya. Mata kuliah ini juga relevan terkait dengan pengembangan diri saya sebagai calon guru dan peserta didik dalam mengembangkan kompetensi sosial emosional, mampu mengelola emosi, serta mampu membangun hubungan yang interaktif dan positif. Nah, lalu untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu desain inovasi layanan. Nah, pada desain inovasi layanan ini yang saya lakukan yaitu pelaksanaan bimbingan kelompok dengan menggunakan media dakon perdamaian. Dakon perdamaian juga terdiri dari beberapa komponen ataupun sebelum melaksanakan layanan bimbingan kelompok sudah saya tampilkan yaitu terkait dengan RPL, layanan bimbingan kelompok. Ada juga media yang saya gunakan dalam pelaksanaan bimbingan kelompok yaitu tentang dakon perdamaian. Lalu ada materi yang berkaitan atau yang saya bentuk dengan atau menggunakan kartu untuk materi tentang agresivitas. Nah, untuk kartu yang berbentuk hati atau love itu untuk materi yang berintegrasi dengan pendidikan kedamaian. Nah, lalu ada foto tentang pelaksanaan bimbingan kelompok dengan media dakon perdamaian juga. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan rencana tindak lanjut. Nah, untuk rencana tindak lanjut ini terdapat 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika saya memulai karir saya sebagai guru, yaitu yang pertama sebagai seorang guru saya akan menentukan visi dan misi. Nah, untuk menentukan visi dan misi saya sebagai guru, hal ini mempunyai tentunya hal baik dan tujuan baik, yaitu sehingga saya dapat menentukan tujuan dan arah mengajar saya, serta saya terus termotivasi untuk belajar pengetahuan hal-hal baru dan belajar berkaitan dengan teknologi yang terbaru yang berkembang saat ini. Lalu yang kedua itu menjalin hubungan yang baik. Menjalin hubungan yang baik itu kita sebagai guru harus bisa membangun atau menjalin hubungan yang baik dengan guru mata pelajaran, dengan wali kelas, dengan orang tua siswa, dan dengan siswa itu sendiri, dengan menjalin dan mempunyai hubungan yang baik pula nantinya akan menguntungkan kita sendiri sebagai guru bimbingan dan konseling agar dapat berkolaborasi dengan baik pula. Nah, untuk yang terakhir yaitu melaksanakan layanan sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk melaksanakan layanan sesuai dengan kebutuhan ini yaitu kita sebagai guru atau saya sebagai guru melaksanakan layanan bimbingan dan konseling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Sesuai dengan kebutuhan yaitu kita sebagai guru bimbingan dan konseling bisa melakukan assessment untuk mengetahui
sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh peserta didik itu sendiri, lalu apa yang topik pembahasan yang mereka butuhkan untuk pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Lalu untuk rencana tindak lanjut yang selanjutnya, sebagai guru profesional, saya akan melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu sebagai guru, saya akan menjalankan tugas dengan ikhlas dan dengan penuh tanggung jawab. Lalu yang kedua, sebagai seorang guru, saya harus bisa dan mampu untuk membangun hubungan yang positif dengan peserta didik, serta dapat memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dibutuhkan oleh peserta didik itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu saya melakukan pengembangan kompetensi secara berkala dengan mengikuti pelatihan ataupun belajar secara mandiri. Maksud dari belajar secara mandiri karena sekarang dan saat ini mudah sekali untuk kita bisa mengakses pengetahuan melalui gadget. Nah, dan untuk yang terakhir, saya akan melakukan evaluasi secara berkala terkait dengan layanan yang telah saya berikan untuk mengetahui keberhasilan layanan yang sudah saya laksanakan itu berhasil atau tidak. Maka dari itu perlu melakukan yang namanya evaluasi.